saja ya. Dikasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mewawancarai Ibu dalam pemenuhan tugas pada modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Nah, jadi tujuan wawancara saya di sini, Bu, itu adalah ingin mewawancarai Ibu itu tentang teknik-teknik ataupun cara-cara serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ataupun nanti tentang bujukan moral. Jadi bagaimana, Bu, kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah sehat, Tariko. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Kalau begitu, Bu, apakah wawancaranya bisa kita lanjutkan? Boleh, silakan Tariko. Oke, Bu. Jadi begini, Bu. Selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Jadi ini kan tergantung kasusnya ya, Pak Riko ya. Untuk kita identifikasi dulu bagaimana kasus-kasusnya itu, sumbernya dari mana, siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian efeknya apa setelah itu, ya tentu kita cari tahu dulu informasinya. Begitu, Pak Riko. Jadi ditelusuri dulu ya, Bu ya. Ya. Ditelusuri baru bisa diputuskan, oh ini termasuk dilema Dilema. dia atau bujukan moral. Iya, Seperti itu, Bu ya. betul. Oke. Selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Tentunya kasus ini dikenali dulu ya, Pak Riko ya. Iya, Bu. Dikenali dulu, dipelajari dulu. Nah, setelah itu kira-kira dengan siapa bisa didiskusikan? Ya, apakah bisa didiskusikan terkait, kalau dia terkait waka kesiswaan, kita diskusikan dengan waka kesiswaan. Kalau itu waka kurikulum, ya secara intern kita selesaikan dengan waka kurikulum. Jadi kita runut dulu positif dan negatifnya, kira-kira mana yang lebih banyak positif dan negatifnya, di situ kita ngambil keputusan. Tapi kalau keputusan kasusnya tidak terlalu berat, bisa kita putuskan sendiri. Ya tergantung kita butuh orang untuk memutuskan, diskusi dulu atau tidak, ya itu tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Oke, Bu. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terhadap kasus ya? Iya, terhadap kasus dilema ini. Ya, jadi Pak Riko, kasus yang ada itu pertama, kalau ini ada kepentingannya dengan guru, membutuhkan guru untuk memecahkannya, pasti kita diskusikan dengan guru. Tapi kalau kasus ini membutuhkan yayasan atau misalnya pihak kedinasan atau pengawas, ya kita selesaikan dengan yang berkepentingan. Setiap kasus tidak bisa kita samaratakan, kita diskusikan, tentu berhati-hati terhadap penanggulangan kasus. Jadi ada hal yang bisa kita bicarakan ke A, ada yang harus dibicarakan ke B. Nah, semua harus kita telaah dulu kemana kita harus konsultasi terhadap kasus tersebut. Berarti setelah kita identifikasi dulu, Bu ya? Iya, identifikasi. Setelah diidentifikasi baru diselesaikan. Kalau butuh orang lain, pihak-pihak terkait baru dilibatkan. Kalau tidak, berarti putuskan sendiri. Atau ya tidak melibatkan siapa-siapa, tidak ada yang dirugikan, ya bisa diputuskan secara sendiri. Atau tergantung jedanya nanti. Iya, tergantung jedanya juga, Bu ya. Waktunya juga. Lalu, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau kasus-kasus yang sudah kita jalani, rasanya sih hal yang efektif ya, pertama kita harus memikirkan dampaknya. Apakah ini berdampak pada guru, siswa, lingkungan, yayasan,
kedinasan gitu. Jadi setiap kasus tentu dilihat tarafnya sampai sejauh mana kasus itu berkembang nanti, jadi butuh waktu atau butuh eh, apa namanya penyelesaiannya dengan siapa, diambil kasusnya itu perlu melibatkan siapa saja. Nah, itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang terpenting kepercayaan bisa ya Pak Riko ya. Kalau dalam mengambil keputusan itu yang jelas berhati-hati dulu. Berhati-hati dulu. Semua bisa didiskusikan dengan siapa dan dalam waktu berapa lama. Jadi kalau kasus itu didiskusikan hanya dengan satu pihak, yang berhubungan, yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi tidak tergantung pada harus semuanya didiskusikan dengan khayalaya yang rame gitu atau semua guru. Kalau boleh tahu Bu, tantangannya itu seperti apa contohnya? Jadi kan tergantung kasusnya. Iya. Tergantung kasusnya dalam mengambil keputusannya. Kalau dari segi tantangannya selama ini apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Karena ini benar ini juga benar ini. Jadi tantangannya itu seperti apa kira-kira? Ya aku tadi itu. Hati nurani. Iya. Oh ya, kembali lagi kasus itu di-cut saja. Iya, Baik Pak Riko, kembali lagi kasus tadi dipelajari, dibaca lagi, diulang-ulang, ditanya hati nurani kita, kira-kira cenderung yang mana yang mau diselesaikan gitu. Yang mana mau diambil keputusan. Ada keputusan pihak-pihak mana yang, jadi caranya tantangan itu mengidentifikasinya itu. Kita identifikasi positif negatifnya, ini ada positif negatifnya, pihak-pihak mana yang dirugikan, nah itu harus dipikirkan. Nah kalau bisa kita pilihlah kasus yang tantangannya itu pihak yang dirugikan itu yang seminimal mungkin. Yang seminimal mungkin. Ya berarti tantangannya lebih ke hati nurani Bu ya. Iya. Dalam walaupun ibaratnya ada sesuatu hal ini benar dan ini benar, tapi mana manfaat yang lebih banyak ya, segi positifnya lebih banyak, kemudian mana yang negatifnya lebih sedikit. Nah, berarti itu yang kita pilih. Itu yang kita pilih. Susah juga Bu ya, karena tantangannya berkenaan dengan hati gitu ya. Iya, itu kita harus berpikirnya tidak hanya melihat, harus luas juga berpikirnya gitu. Jangan hanya menyelamatkan satu orang, kita harus mengorbankan orang banyak gitu. Nah, itu harus dipikirkan juga. Berarti di situ juga melawan ego ya. Iya, betul. Walaupun kemauan kita keputusannya A, tapi lebih baik B, otomatis kita harus pilih B gitu ya. Karena kita harus memperjuangkan yang banyak. Iya, memperjuangkan yang banyak. Oke, kalau gitu Bu, apakah selama ini Ibu ada tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Iya. Jadi gini Pak Riko, kalau kasusnya itu membutuhkan keputusan yang cepat ya mau tidak mau kita harus memutuskan segera gitu. Tetap pertimbangan akal sehat, pertimbangan hati nurani diperhitungkan, tapi harus segera diputuskan. Nah, ada kasus yang membutuhkan jangka waktunya masih lama, berarti memang butuh pertimbangan itu tidak hanya dari diri kita sendiri, kita butuh guru-guru, butuh orang tua juga mungkin dalam menyelesaikan, atau yayasan, atau kalau perlu kedinasan pengawas kita libatkan gitu. Jadi itu butuh perencanaan yang jelas, sehingga keputusan yang akan kita ambil itu tidak gegabah, tidak jadi memiliki manfaat untuk semua. Itu yang harus diperhatikan. Berarti nggak ada jadwal khusus? Tidak ada jadwal khusus. Tetapi kalau ada masalahnya berarti Ibu langsung selesaikan gitu ya. Kalau dia bisa diputuskan sendiri atau urgent, langsung diputuskan. Kalau ada waktu perlu dilibatkan orang lain atau kolaborasi dengan yang lain, berarti berkolaborasi dulu. Wah, pasti saya yakin ini pengalaman Ibu luar biasa dalam membina sekolah, membesarkan sekolah ini. Bagaimana
sekolah ini tetap eksis dan tetap berkembang gitu Ibu ya. Iya, memang harus begitu Pak Riko, karena eh, jalannya bukan pemerintahnya, ini kan ibarat pemerintahan ya. Iya. Jalannya sebuah sekolah itu tergantung dari mau dibawa kemana oleh Iya. kepala sekolah. Nah, tapi kepala sekolah kita juga walaupun sebagai kepala sekolah tidak bisa ego juga yang kita ikuti gitu. Tetap dalam koridor yang betul dengan memperhatikan perikemanusiaan yang anggota yang ada di sekolah. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Tergantung ya Pak Riko, apakah nanti seseorang itu dibutuhkan dalam sebuah kasus itu, tergantung kasusnya. Apakah hanya di sekolah ini hanya butuh 2 orang, atau melibatkan semua guru, atau tidak melibatkan guru, harus melibatkan misalnya yayasan, atau tidak yayasan juga mungkin pengawas. Jadi tergantung kasusnya. Yang jelas kasus yang akan kita selesaikan itu kita butuhkan orang-orang yang menurut kita pas, tepat untuk menyelesaikan masalah, supaya masalahnya tidak melebar kemana-mana. Jadi kita carilah ini baiknya didiskusikan dengan siapa ya gitu, apakah dengan yayasan, apakah dengan guru, guru pun hanya dengan guru tertentu gitu. Jadi kita lihat ini kepentingannya siapa, masalahnya. Oke Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Dalam mengambil sebuah keputusan intinya berhati-hati. Berhati-hati Bu ya. Jadi ibarat menarik rambut dalam tepung, Iya. rambutnya keluar, tepungnya tidak hancur ya. Iya. Jadi berhati-hati, karena salah langkah kita dalam mengambil keputusan, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, atau ada pihak yang merasa terzolimi atau teraniaya oleh kita. Itulah yang nanti akan menjadi bumerang buat kita. Nah, jadi dalam mengambil keputusan itu perlu kehati-hatian. Makanya lihat masalahnya apa, perlu didiskusikan bersama atau kita ambil keputusan sendiri, yaitu tergantung masalahnya. Berarti hati-hati dan bijaksana nih Bu ya. Hati-hati, bijaksana. Oke Bu, mungkin itu pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, Ibu sudah meluangkan sedikit waktu Ibu di sela-sela kesibukan. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa saya pelajari dari Ibu, karena saya yakin Ibu adalah orang yang sangat luar biasa, juga memiliki prestasi yang luar biasa. Banyak hal-hal yang patut saya contoh atau saya tiru dari Ibu. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa seperti Ibu. Amin. Kalau bisa lebih dari Ibu gitu. Mudah-mudahan Pak Riko benar-benar bisa. Ini udah ada nih ilmunya, caranya. Sebenarnya belajar itu udah dalam kita belajar itu prosesnya itu yang penting. Bukan hasilnya, proses. Dari prosesnya dari ya. Guru, kurikulum, sebentar lagi mudah-mudahan kepala sekolah. Amin ya Allah. Itu tuh proses itu adalah pengalaman hidup itu. Mungkin Bu, untuk penutup ya, ada sebuah moto atau pesan dari Ibu khusus untuk saya sendiri. Ya. Sebenarnya Pak Riko, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas. Kemudian jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi. Berbagi itu manfaatnya untuk kita. Tidak bisa kita bagi uang, kita bagi tenaga, pikiran. Karena apa yang kita bagi itu akan berbalik kebaikan untuk kita. Berbagi kebaikan. Kemudian dimanapun kita berada, jalankan hati nurani dan kejujuran. Itu Pak Riko. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Iya, luar biasa sekali Pak pesannya. Mudah-mudahan harapan tadi bisa terkabulkan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Saya izin pamit Bu. Iya, Saya balik dulu. Mungkin Ibu juga akan ada kegiatan setelah
masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.